Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ada informasi menarik yang mungkin teman-teman agak tidak menyangka gitu ya, bahwa ternyata setiap latihan Persib Bandung itu ada yang namanya evaluasi harian, evaluasi mingguan, evaluasi bahkan setelah pertandingan. Nah, ini apa saja yang dinilai? Ternyata banyak faktor, banyak aspeknya, dari mulai ketahanan ya pemain itu sendiri, dari mana ya melahap menu latihan ini sejauh mana gitu ya. Ada mungkin beberapa menu latihan yang memang tiba-tiba kesehatan atau kebugaran pemain drop gitu ya, atau di saat latihan ini wah pemain masih semangat, lalu di masa latihan ini atau yang menu ini ya para pemain agak sedikit leles gitu ya. Nah, ini memang lengkap lah apa yang sudah dibukukan gitu ya. Nah, ada yang memang salah satu faktor ini yang menariknya, ada pemain, khususnya pemain asing, untuk penilaian pemain yang paling cepat beradaptasi, dan ada penilaian mengenai pemain yang memang mempunyai kebugaran di atas rata-rata pemain yang lainnya. Tebak siapa teman-teman? Ini pemain asing ya, cluenya. Pemain asing ini memang belum lama berada di kota Bandung, tapi sudah menunjukkan determinasi yang tinggi gitu ya di saat latihan. Yaitu jawabannya adalah siapa? Barba, teman-teman. Jadi Federico Barba ini punya nilai yang cukup bagus. Ini di luar kebiasaan gitu ya. Jadi pemain asing yang satu ini punya daya tahan tubuh yang sudah oke. Jadi penilaiannya itu, lalu juga adaptasi yang terlampau sudah cepat, katanya cepat beradaptasi, dan beberapa penilaian yang memang positif semuanya gitu ya. Nah, berbanding dengan beberapa pemain asing yang lain, yang mana walaupun sudah pernah bermain di Liga Indonesia, mungkin dengan rekan yang baru, dengan filosofi permainan yang baru juga, pelatih baru, rekan baru, ini juga mengubah mindset dia mungkin ya sebagai pemain, yang mana ya harus adaptasi lagi gaya bermain ini itu ya. Mungkin di sini juga dengan beragam pengalaman di klub sebelumnya, khususnya untuk Barba, dia bisa menyesuaikan, permainan begini ya harus begini, permainan begitu harus begitu. Bahkan ya mungkin gitu ya, latihan di Liga Indonesia ini sebetulnya normal saja untuk menu latihannya, hanya adaptasi cuaca saja, tapi itu tidak masalah katanya. Dan ini pun sudah dikatakan dengan jelas gitu ya oleh Bojan Hodak, bahwa Barba mempunyai satu kebugaran yang luar biasa katanya. Nah, ini makanya begitu datang di Bandung juga kan nggak banyak cetak lah, kata cek orang Sunda mah ya, toloba cetak si Barba mah. Jadi begitu datang teknikal di tes medis gitu ya, lalu photoshoot dan lain sebagainya, besoknya udah langsung ikut latihan. Nah, ini memang ya luar biasa lah untuk yang Barba. Ada juga memang di sini pemain yang harus meningkatkan kebugaran fisiknya, dan memang rata-rata dihuni oleh pemain-pemain lokal gitu ya, walaupun beberapa pemain lokal kita menyamai dengan pemain asing untuk nilai setiap latihannya teman-teman. Makanya tidak melulu pemain lokal ini punten-punten di bawah pemain asing, tidak. Jadi ada yang di atas pemain asing, bahkan yang mungkin beberapa karena sudah terbiasa dengan sepak bola Indonesia, karena ya memang sudah cukup lama bermain di Persib Bandung, jadi ya untuk untuk ketahanan tubuhnya justru di atas pemain asing teman-teman, ada yang gitu. Makanya ya kita juga dalam latihan tuh kan melihat hanya yang kita lihat tuh passing lalu ini lalu itu, tapi di balik itu ada penilaian dari Bojan Hodak teman-teman. Makanya H-1 atau ketika
finalisasinya adalah ketika ada official training. Nah, itu dilihat kesiapan pemain siapa yang akan bermain di laga esok harinya ketika ingin menghadapi sebuah laga gitu ya. Tapi ya itulah, Bojan Hodak punya pemahaman sendiri gitu ya, pemain ini siap walaupun misalkan kebugaran tubuhnya sedang on fire, tapi tidak dipasang di menit pertama, ya mungkin itu taktik dan skema saja gitu ya. Skema permainan mungkin selama ini sudah dikasih tahu kepada seluruh pemain Persib Bandung, tapi ya kita harus kasih waktu karena menurut Bojan Hodak kita mempunyai pemain-pemain bintang, pemain-pemain besar, pemain-pemain bagus di Persib saat ini, tapi itu tidak menjamin kekompakan tim akan cepat beradaptasinya. Nah, ini yang harus kita pahami juga teman-teman. Tolong dikasih waktu. Jika permainan skuad Persib Bandung masih belum padu beberapa laga ke depan, ya itulah resiko yang harus kita terima gitu ya. Semakin banyak pemain bintang biasanya kan semakin punya egonya masing-masing gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan lah Bojan Hodak masih bisa membendung itu. Bojan Hodak masih bisa setidaknya meracik apa yang sudah dia mulai gitu ya. Karena hampir seluruh pemain yang ada di skuad Persib saat ini adalah pilihan dari Bojan Hodak, atau bahkan hampir 85% pemain asing yang ada di skuad Persib Bandung saat ini adalah murni pilihan Bojan Hodak. Walaupun sebagian ya ditawarin oleh manajemen Persib Bandung, tapi Bojan tetap nerima lah intinya gitu ya teman-teman. Nah, itu sedikit intermezzo saja biar kita juga tahu bahwa pemain asing ada yang cepat adaptasi, ada yang sedikit lambat adaptasi. Bahkan beberapa pemain asing yang baru datang pun gitu ya sudah mengalami gangguan di perutnya, entah itu dari makanan atau apalah gitu ya. Ya itu mungkin kita doakan segera pulih saja. Nah, kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi. Yang pertama, kalau dilihat untuk pemain muda, sayang Kang kalau tidak dimaksimalkan potensinya. Oh, pemain muda banyak sih ya. Ya yang paling menonjol mungkin Zulkifli maksudnya gitu ya. Atau ya pemain yang lain lah. Kita juga masih harus memberikan semangat terus gitu ya. Selain memang pemain muda bukan hanya di Persib, jadi setiap tim Liga 1 memang diharuskan memiliki minimal 5 pemain muda di under 23 gitu ya. Jadi ya itu memang sudah keputusan dari operator liga, dan Persib Bandung alhamdulillah mempunyai pemain-pemain yang memang berpotensi menjadi pemain muda terbaik lah di masa depan. Ya ini kita sedang menaikkan Zulkifli, namun sayang Jul kan sekarang sedang masa tahap pemulihan gitu ya. Mudah-mudahan segera bisa bermain kembali. Mudah-mudahan besok juga menghadapi Persebaya sudah bisa dikasih menit bermain untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, dan mudah-mudahan juga beberapa pemain yang lainnya, pemain muda yang lainnya dikasih kesempatan. Nah ini ya gimana lah Bojan Hodak iya skema permainannya semuanya kita serahkan ke Bojan Hodak aja lah. Kita juga mau begini mau begitu, tapi kan yang akhirnya menentukan Bojan Hodak. Tapi teman-teman, ini juga gambling juga sebetulnya gitu ya kalau memainkan pemain muda yang terlalu banyak, sedangkan target Persib ini sangat tinggi gitu ya. Setiap laga harus menang atau minimal kita ngejar prestasi yang bagus. Tapi ya itulah, di satu sisi kita harus mengorbankan pemain-pemain muda yang mungkin kurang menit bermainnya gitu ya. Ya kita doakan yang terbaik saja lah Bojan yang punya skema permainannya gitu ya. Lalu yang selanjutnya, link yang untuk refund tiket masih error Kang, ada saran atau tidak? Link yang masih, ya tadi kita cek masih error ya. Kalau kita cek tadi sekitar jam 1:30 siang teman-teman masih error, karena kalau yang pagi semuanya error, dari Persib Apps error, linknya error, website Persib pun error, tapi 1:30 tadi hanya link saja yang error. Nah
untuk mengantisipasinya saya sudah praktekkan tadi untuk mengkonversi tiket yang menghadapi Borneo dipindahkan saja langsung ke tiket menghadapi Persebaya. Jadi kalau saya tidak memilih refund, jadi langsung dipindahkan saja untuk tiketnya. Nah, ini teman-teman kalau yang ingin mengikuti cara saya adalah buka Persib Apps-nya. Tapi kalau memang masih harus login ya nggak apa-apa, keluar dulu saja, login lagi gitu ya. Nah, setelah login apa yang harus dilakukan? Klik menu profile di bawah atau menu yang gambar kita gitu ya, profilnya itu diklik. Nah, nanti ada menu survei di situ, diklik saja menu survei. Posisi pertama kan survei itu ada 3, nomor 1, 2, 3. Nah, posisi yang nomor pertama itu survei untuk apakah ingin memindahkan tiket laga Borneo ke Persebaya atau melakukan refund gitu. Nah, ini teman-teman tinggal pilih nomor 1 dan sesuai kemauannya saja gitu ya. Karena ya melalui link yang disediakan oleh manajemen Persib Bandung itu masih error lah intinya gitu ya, belum berfungsi dengan baik teman-teman itu ya. Mudah-mudahan membantu melalui Persib Apps saja di menu profile, lalu juga klik menu survei. Nah, di nomor pertama itu sudah ada apakah ingin di refund atau ingin dipindahkan untuk tiketnya ke laga menghadapi Persebaya. Lalu yang selanjutnya, Kang, beneran Jupe sudah jadi asisten pelatih sekarang? Betul, tapi bukan secara full ya, masih pelatih merangkap pemain juga, jadi player coach gitu, katanya sekarang ya. Jadi masih asisten Bojan Hodak, tapi masih bisa bermain juga. Dan ya mudah-mudahan musim depan gitu ya sudah sepenuhnya menjadi asisten pelatih, karena Jupe sesuai yang kita infokan dari tahun kemarin ya harus mengambil lisensi dulu untuk bisa sepenuhnya menjadi asisten pelatih, dan sekarang katanya memang sudah kembali berlatih karena sudah menyelesaikan untuk lisensinya katanya ya teman-teman. Ya alhamdulillah lah untuk Jupe, mudah-mudahan musim depan sudah bisa ada di bench Persib Bandung menjadi asisten pelatih sepenuhnya gitu ya, atau bisa langsung menjadi pelatih mungkin ya, tapi di Liga 2 atau di bawah itulah. Lalu selanjutnya pertanyaan terakhir saja, apa Liga 1 akan dimulai lagi Kang dengan sistem bubble? Wah, ini kayaknya saya sih yakin enggak ya teman-teman, karena kemarin timnas Indonesia pun di Sidoarjo bermain aman gitu ya, nyaman, tertib ya. Mudah-mudahan besok lah untuk kuncinya timnas juga bermain di Surabaya, di kandangnya Persebaya, itu aman juga. Jadi itu aja patokannya, jika laga timnas saja aman, insya Allah lah Liga 1 tetap dilanjutkan dengan sistem yang normal, home dan away gitu ya. Dan ya saya yakin juga pihak keamanan bisa memberikan keamanan lah, walaupun misalkan segelap-gelapnya atau sagoreng-goreng nama ya, misalkan tanpa penonton masih mending daripada sistem bubble gitu ya teman-teman ya. Tapi kita yakinlah masih berjalan normal nantinya ya. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.